Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tanda besar akan terjadinya hari kiamat adalah keluarnya Dajjal. Dajjal akan menyebarkan fitnah yang begitu besar di muka bumi ini. Bahkan dari sejak diturunkannya Nabi Adam sampai hari ini, tidak ada ujian yang begitu besar selain fitnahnya Dajjal. Hal ini sesuai dengan hadis. Tidak ada ujian di muka bumi ini sejak Allah ciptakan Adam yang lebih besar melebihi fitnah Dajjal. Sesungguhnya setiap Allah mengutus seorang nabi, pasti dia akan mengingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan dari sebagian fitnah Dajjal, Dajjal mampu memerintahkan langit turun hujan dan tanah menjadi subur. Dari An-Nawas bin Sam'ah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, dia datang kepada satu kaum mendakwahi mereka. Mereka pun beriman kepadanya, menerima dakwahnya. Maka Dajjal memerintahkan langit untuk hujan dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Maka turunlah hujan dan tumbuhlah tanaman. Hadis riwayat Muslim. Lantas, kenapa kata Dajjal tidak disebut secara langsung dalam Al-Quran, tapi di dalam hadis banyak menginformasikan tentang Dajjal? Sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. Namun, para ulama memberikan pendapat mengenai hal ini. Penyebutan Dajjal di dalam Al-Quran sudah termasuk dalam ayat ini. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Quran Surat Al-An'am ayat 158. Dalam ayat tersebut disebutkan kedatangan beberapa ayat Tuhanmu, dan juga tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. Yang dimaksudkan adalah tanda-tanda kiamat, dalam hal ini munculnya Dajjal. Dan berkaitan dengan sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal apabila telah muncul terjadi, maka tiada bermanfaat lagi sebuah keimanan bagi seseorang yang belum beriman sebelumnya: Dajjal, Dabbah, dan terbitnya matahari dari arah barat. Ada yang berpendapat bahwa tidak disebutkannya Dajjal di dalam Al-Quran adalah sebagai bentuk penghinaan terhadap Dajjal. Lantas, kenapa Fir'aun disebut-sebut dalam Al-Quran sedangkan Dajjal tidak? Padahal Dajjal dan Fir'aun sama-sama menganggap dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun disebut di dalam Al-Quran karena sudah habis masanya, agar bisa menjadi peringatan dan pelajaran bagi umat manusia. Sedangkan Dajjal akan hidup di akhir zaman dan akan menjadi ujian bagi umat manusia di akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.